Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ananda Irza Mahira dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Psikologi. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak mengenai gangguan tidur. Saya dapat informasi kalau Mbak ini sedang mengalami gangguan tidur. Apakah Mbak bersedia saya wawancarai? Iya, boleh. Oke, pertama saya ingin menanyai, sejak kapan Mbak mengalami gangguan tidur ini? Sejak kuliah online, sejak corona, nggak tahu awal bulan corona itu. Biasanya kalau tidur itu di jam berapa Mbak? Kalau karena sejak corona itu paling cepat jam 2 malam, paling lama itu jam 4 setelah subuh. Kadang juga nggak tidur. Oke, semenjak corona ini berarti semenjak awal corona atau Mbak ini kan kuliah nih, semenjak awal coronanya atau memang semenjak awal belajar online? Karena kan kebanyakan mahasiswa itu mengeluh untuk belajar online ini Mbak. Iya, karena belajar online kan ada tugas MK gitu kan. Tugas MK-nya itu deadline-nya itu berbarengan, setiap MK-nya deketan gitu. Jadi ya sering begadang, lambat laun, ya begadang terus jadinya. Jadi alasannya itu karena tugas online ini ya. Kalau boleh tahu awalnya itu bagaimana Mbak ini bisa mengalami gangguan tidur gitu? Awalnya itu karena kuliah kan online. Karena kuliah online sering ada tugasnya yang deketan deadline-nya. Ya kerjain kan, tapi karena itu tugasnya deketan, jadi waktunya kan gak banyak, karena waktu siangnya terpakai untuk yang tugas ini, yang malamnya tugas yang satunya. Jadi kadang lupa untuk tidur, pas tahu-tahu udah siang, lambat laun jadi susah juga tidurnya, kayak gitu. Oke, berarti waktu kuliah online itu memang begadang untuk mengerjakan tugas ya? Iya. Oke, setelah kuliah itu kan libur nih Mbak. Apakah masih susah tidur atau bagaimana Mbak? Masih sih, soalnya kan udah kebiasaan begadang tuh gara-gara tugas-tugas. Jadi kalau liburan mau tidur susah juga. Ya akhirnya tidurnya malam lagi, jam subuh-subuh kayak gitu, jam 2, jam 3. Apa yang Mbak rasain pas tahu nih susah nih tidurnya? Ya gak tahu ya, karena susah tidur udah jadi kebiasaan aja, jadi dibiasain. Cuman efeknya itu ke fisik sama mental juga sih. Kalau ciri-ciri fisik yang Mbak rasain, kalau Mbak tuh tahu nih Mbak gangguan tidur kan, ciri-ciri fisik yang dirasain tuh gimana? Karena kurang tidur kan jadi rasanya tuh lemes, terus kurang konsentrasi, mudah marah juga pagi-pagi. Pokoknya kelihatan gak sehat banget ya gitu. Kalau di lingkungan rumah itu ada yang tahu nggak Mbak ada gangguan tidur atau emang Mbak simpan ke diri Mbak sendiri? Awalnya aku simpan sendiri, tapi makin lama aku ceritain juga sama mbak aku yang di rumah. Kami kan tidurnya sekamar tuh, jadi dia suka tidur duluan, terus bangun-bangun aku masih bangun, kadang ditanyain. Makanya aku cerita juga sama dia gitu. Apa tanggapan dari Mbaknya itu? Apakah memberi solusi atau bagaimana? Dianya cuma bilang, biasanya kalau capek itu langsung tidur, terus disuruhnya coba minum air hangat, terus coba pejem-pejemin gitu aja sih. Tapi nggak mempan, masih susah tidurnya. Apakah gangguan tidur itu sampai sekarang atau sekarang sudah lumayan? Karena kan diingat sudah lama ya kita dari semester 4 kuliah online-nya. Apakah masih berlanjut sampai sekarang atau bagaimana Mbak?
Masih sih sampai sekarang, cuman lagi diusahain biar nggak nerus, tapi ya susah emang. Biasanya kalau nggak tidur, apa yang dilakuin Mbak? Kan karena setelah belajar online libur, kan nggak ada tugas nih, tapi Mbaknya sulit tidur. Nah, hal-hal yang Mbak lakuin selama tidak tidur itu apa? Biasanya saya ngabisin waktu main handphone. Kalau bosan ya saya nonton, terus saya coba tidur masih nggak bisa, ya udah naruh saja nonton sama main HP. Apakah Mbak pernah ngerasa kayak lelah banget kayak? Ya pernah, waktu selesai ngerjain tugas lelah banget, dicoba untuk tidur malah nggak bisa. Oke, apa Mbak pernah ke psikolog atau ke dokter untuk menanyakan hal ini ke para ahli yang lebih tahu gitu? Nggak pernah. Kenapa Mbak nggak pernah? Kan mereka kan bisa ngasih solusi gitu. Biasanya kalau kita ke psikolog kan dikira gila. Oke, jadi Mbak nggak bisa tidur tuh, Mbak kesimpulannya itu karena Mbak merasa stres semenjak baru kuliah online itu ya? Iya mungkin karena nggak terbiasa sama keadaan yang baru kayak gitu kan. Terima kasih Mbak atas wawancaranya. Saya kira cukup sampai di sini saja. Saya terima kasih sekali ya sama Mbak. Ya sama-sama. Semoga Mbak gangguannya berkurang, semoga tidak lagi. Ya amin. Terima kasih sekali lagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Ananda Irza Mahira. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Fakultas Psikologi. Tadi saya sudah wawancara sama adik Mbak yang mengalami gangguan tidur katanya. Nah, di sini saya ingin meng-cross check kembali sama Mbak tentang gangguan tidur yang dialami adik Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, di sini saya ingin tanya, apa Mbak tahu kalau adik Mbak itu mengalami gangguan tidur? Sebenarnya sih saya tuh tahunya baru-baru ini. Sebelumnya sih nggak tahu, kan saya tidur duluan. Saya juga tidurnya di bawah jam 9, jam 10 seperti itu. Saya tahunya itu ketika dia cerita waktu itu. Dan dia tuh ceritanya kalau susah tidurnya itu tuh sangat tidak membuat dia nyaman kayak gitu. Oke. Mbak sejak kapan tahu dianya susah tidur Mbak? Sekitar 2 minggu ini baru tahunya. Ya. Apa dia pernah cerita gangguannya itu dari mana awalnya Mbak? Dia sih ceritanya kalau gangguannya itu sejak kuliah online kalau nggak salah. Dia cerita seperti itu. Karena dia juga mengeluh tugasnya banyak. Terus tuh kemudian yang dia kerjakan itu ya lumayan berat juga sih, seperti itu. Biasanya kalau misalnya dia sulit tidur ya, apa yang dilakukan ya? Atau dia cerita gitu apa yang dilakukan? Waktu itu sih bukan lebih ke cerita ya, lebih ke melihat sih. Melihat kalau misalkan jam 12 itu kayak orang-orang apa ya, mencari cara untuk bagaimana tidur kayak gitu, susah tidur. Kayak seperti itu sih. Caranya bagaimana Bapak? Dia main handphone atau memang hanya berjalan-jalan saja? Berjalan-jalan terus tuh tidur, bangun, terus tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, seperti itu. Kira-kira udah berapa bulan Mbak dia mengalami? Dia ceritanya dari semenjak kuliah online. Mungkin kurang lebih 6-8 bulan mungkin dari dia nggak bisa tidur. Tapi walaupun dia sulit tidur, masih sempat tidur ya Mbak malamnya? Sempat tidur, cuman mungkin jam tidurnya itu cuma 1-2 jam atau 3 jam, seperti itu. Biasanya Mbak memberikan solusi nggak kepada adik Mbak? Setelah dia cerita, saya memberikan solusi juga, seperti kayak olahraga ringan, terus tuh kemudian kalau tidur lampunya dimatikan, dan ya minum air hangat kayak gitu lah.
dari penglihatan Mbak nih, kan dia udah mengalami cukup lama gangguan tidur. Kira-kira gejala fisik yang sangat terlihat tuh bagaimana? Gejala fisik yang sangat terlihat itu kalau pagi-pagi baru bangun itu suka sering marah-marah. Terus tuh kemudian kayak orang linglung, kayak bingung mau ngapain. Terus tuh lebih konsentrasinya tuh lebih berkurang. Badannya juga tambah kurus kayak gitu, kayak orang-orang mabuk mungkin kalau bisa dibilang. Oke, saya rasa itu saja cukup ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mbak. Ya, sama-sama. Ya.